kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Bawa ganja ke Jayapura, warga Papua New Guinea diringkus polisi. Cuaca buruk di Merauke, nelayan takut melaut. Ribuan anak meriahkan peringatan Hari Anak Nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Ribuan anak menghadiri peringatan Hari Anak yang dipusatkan di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa kemarin. Presiden Jokowi dan Ibu Negara hadir langsung dan menyaksikan ribuan anak Papua memecahkan rekor muri tarian terbanyak, yaitu berjumlah 2.600 anak. Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Istora Papua Bangkit dihadiri 6.000 pelajar se-Papua. Ke depan kita siapkan tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tapi juga berwawasan dan berkarakter. Kita anak ke depan harus lihat, siapkan pintarannya, pandainya, wawasannya, dan karakternya. Pak, soal antusiasme anak-anak Papua tadi bagaimana Pak? Ya, ini mungkin pertama kali Hari Anak Nasional diadakan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran dan anak-anak menikmati. Saya pun juga tidak mau sambutan pidato karena ini adalah nanya anak-anak, tempat anak-anak berinteraksi, main, senang-senang, saya Pak penari tadi anak-anak Pak? Tari kolosal tadi 2016. Kita mulai Pak. Tari kolosal. kreatif ini industri kreatif Indonesia mulai dari anak-anak seperti yang tadi kita lihat tariannya kolosal dan anak-anak seperti bayi ya DNA kita ada di sini. Pesan-pesan Pak untuk anak-anak Papua dan juga untuk seluruh anak Indonesia. Pak tadi permintaan penari. Belajar. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli dan tahun ini menjadi peringatannya yang ke-40. Peringatannya bertujuan untuk penghormatan, perlindungan, hingga pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Peringatan Hari Anak Nasional juga digelar di Merauke, Papua Selatan. Kegembiraan ratusan anak-anak dari sejumlah kampung di Merauke, Papua Selatan terpancar saat mereka berada di lapangan Kapsul Merauke untuk merayakan Hari Anak Nasional ke-40. Mungkin sebagian anak-anak ini sejak lahir baru kali ini menginjak kaki di kota Merauke karena selama ini berada di kampung-kampung. Joni, pimpinan kelompok belajar Befak Pintar Merauke, mengatakan ada anak sekolah di Merauke yang duduk di sekolah menengah pertama, bahkan belum mampu membaca dan menulis. Umur dari usia SD, kelas 1 sampai kelas 6, lalu ada juga yang SMP. Itu banyak yang tidak tahu baca tulis. Saya ambil contoh, beberapa befak itu yang kami temukan itu anak yang sudah kelas 4, 5, 6, itu sama sekali belum tahu baca tulis. Bahkan mengeja juga setengah mati. Nah, lalu kami juga temukan SMP. Beberapa anak kami yang SMP juga sama. Mereka belum bisa baca tulis, berhitung dengan yang baik. Nah, itu yang terjadi di Befak Pintar. Iya, sudah berapa tahun usianya? 12 tahun. Michael kalau besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
Polisi. Polisi juga. Baik. Kalau Maika tinggalnya di mana nih? Di Sota. Oh, di Sota. Iya. Mulai masuk di Bevak Pintar usia berapa tahun saya? 11 tahun. 11. Waktu itu ingat kelas berapa? 5. Kelas 5. Oke, kelas 5. Sekarang sudah lancar membaca, berhitung, menulis? Sudah. Jadi poluan. Oke, mau jadi poluan. Tepuk tangan dulu dong buat Ayu ya. Nah, Ayu sekarang usianya sudah berapa tahun, Ayu? Sudah 12 tahun. Baik, Ayu mulai masuk di Bevak Pintar dari usia berapa tahun kalau masih ingat? Dari 10. Usia 10 tahun ya. Tapi sekarang Ayu sudah bisa membaca, menulis, berhitung? Sudah. Peringatan Hari Anak tahun ini digelar meriah dan dipusatkan di Kabupaten Jayapura yang dihadiri Presiden Jokowi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah sepekan operasi patuh digelar polisi, namun masih banyak kendaraan yang terjaring. Di Jalan WR Supratman, Mimika, Papua Tengah, polisi menghentikan pengendara yang tidak mengenakan helm serta memeriksa satu persatu kelengkapan surat kendaraan. Sebagian besar pengendara motor yang terjaring tidak mengenakan helm dan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Sedangkan pengendara mobil sebagian besar terjaring karena menggunakan TNKB dari luar Timika atau yang sudah habis masa waktunya. Dan ada juga pengendara yang menggunakan TNKB palsu. Seluruh pengendara yang melanggar langsung diberikan sanksi tilang. Polisi menganjurkan pengendara yang menggunakan TNKB dari luar Timika agar segera membuat surat izin operasi. Dari giat operasi patuh yang kami laksanakan di masuk RW ke-8 ini, kami telah mengamankan beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 karena tidak sesuai dengan ketentuan di dalam berlalu lintas, baik itu penggunaan TNKB yang tidak sesuai maupun kendaraan roda 2, pengendara roda 2 yang masih banyak yang melanggar dengan tidak menggunakan helm. Sanksi yang kami laksanakan dari kegiatan operasi patuh ini yaitu yang tidak menggunakan helm kami tilang. Terus kalau plat luar tadi seperti yang mungkin nanti yang sudah dilihat tadi, kami dari Satuan Lalu Lintas mengarahkan untuk membuat SIO atau surat izin operasi. Betul sekali, mungkin pelanggar yang melakukan hal yang sama yang masih berulang, kami melakukan yang khusus mungkin kendaraan yang kami amankan. Mungkin beda dengan yang sebelumnya, mungkin kami langsung akan tilang di tempat, namun kita memberikan jangka waktu, mungkin 3 bulan baru mereka bisa ambil kendaraan tersebut. Pengendara yang berulang kali melanggar saat razia, kendaraannya akan ditahan selama 3 bulan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika berharap selama razia berlangsung, masyarakat Timika bisa sadar dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.